Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zazara dengan nomor induk mahasiswa 217111143. Di video kali ini saya akan membahas mengenai siklus regulasi sel. Ya, jadi apa saja sih yang dibahas pada materi siklus regulasi sel ini? Jadi yang pertama yang akan dibahas itu adalah mengenai pertama pengertian dari siklus sel itu sendiri, yang kedua adalah tahapan dari siklus sel, yang ketiga adalah regulator siklus sel, yang keempat adalah tahapan regulasi siklus sel, dan yang kelima adalah checkpoint. Ya, baik teman-teman, langsung saja kita ke LO yang pertama, yaitu mengenai pengertian apa itu siklus sel. Jadi, siklus sel itu merupakan tahapan-tahapan sel untuk membelah dalam reproduksi secara aseksual. Jadi, siklus sel itu sangat berperan penting teman-teman bagi makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena dalam siklus sel itu nanti akan membuat organisme itu berfungsi dengan baik. Selain itu, kalau misalkan pada dewasa, jadi siklus sel itu berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang mati, seperti itu. Nah, di dalam siklus sel itu ada apa aja sih? Di dalam siklus sel itu ada pembelahan. Selain itu, fungsi utama dari siklus sel itu adalah untuk menurunkan informasi genetik DNA dan kromosom. Nah, jadi nanti akan dibentuk suatu sel baru dengan jumlah kromosom yang sama dan dengan sifat yang sama dari induknya, seperti itu. Selanjutnya ada lagi, kenapa bagaimana kalau siklus sel itu tidak terjadi dengan baik atau terdapat kegagalan di dalamnya? Nah, bahaya teman-teman ya kalau misalkan siklus sel itu sampai gagal ataupun terjadi kesalahan di dalam siklus sel tersebut. Apa nih dampaknya? Jadi dampak dari kesalahan atau kegagalan dari siklus sel itu akan mengakibatkan penyakit, banyak sekali macam penyakit. Contohnya adalah penyakit genetik. Salah satu penyakit genetik itu adalah kanker. Ya, jadi teman-teman, untuk tahapan-tahapan dalam siklus sel itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah interfase dan mitosis. Nah, di dalam interfase sendiri nanti juga, masih terdapat langkah-langkah di dalamnya. Dan juga dalam mitosis, juga masih ada langkah-langkahnya lagi nih. Apa aja sih? Jadi untuk yang pertama, ada interfase. Interfase itu terdiri dari 3 langkah di dalamnya, atau 3 fase di dalamnya. Yang pertama adalah fase gen 1, fase S, dan fase G2. Nah, di dalam mitosis sendiri, ini juga ada bagian-bagiannya lagi nih. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada profase, yang kedua ada prometafase, yang ketiga ada metafase, yang keempat ada anafase, yang kelima ada telofase, dan yang terakhir ada sitokinesis. Ya, jadi teman-teman langsung saja kita masuk ke tahap interfase. Tahap interfase itu apa sih dan apa yang terjadi di dalam tahap interfase? Jadi teman-teman, tahap interfase itu adalah suatu tahap di mana sel itu akan bersiap-siap sebelum masuk ke dalam fase mitosis. Nah, di dalam tahap interfase ini, sel itu akan beraktivitas, sel akan bertumbuh dan sel akan bersiap-siap. Nah, yang termasuk dalam aktivitas di sini itu apa sih? Selain itu, apa yang bertumbuh di dalam sel ini, di dalam tahap interfase, dan apa yang disiapkan pada tahap interfase, ya nanti kita akan membahasnya. Selain itu, saya akan menyampaikan bahwasanya pada tahap siklus sel ini, sel interfase itu merupakan mayoritas dari tahap siklus sel. 90% dari tahap siklus sel itu merupakan tahap interfase, sementara 10%-nya lagi itu merupakan tahap mitosis. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu untuk tahap interfase. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya fase G0. Sebenarnya fase G0 itu bukan masuk ke dalam tahap interfase, akan tetapi dia itu berhubungan gitu teman-teman, dan terjadinya itu sebelum dimulainya fase G1. Nah, apa sih fase G0 itu teman-teman? Jadi fase G0 itu adalah suatu fase di mana sel itu tidak membelah diri, di mana sel itu beristirahat, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam fase G0 ini tidak akan terjadi pembelahan dan merupakan tempat istirahatnya sel. Jadi, apa saja sih contoh sel yang terdapat dalam fase G0 ini? Sebenarnya hampir semua sel bisa teman-teman. Jadi, kalau misalkan dia habis di tahap mitosis, itu dia bisa langsung melanjutkan ke dalam fase G1 ataupun dia akan beristirahat pada fase G0. Contohnya adalah sel hati dan sel usus. Itu bisa masuk ke dalam fase G0. Akan tetapi, ada juga sel yang tidak dapat masuk ke dalam fase G0 ini. Apa sih contohnya? Contohnya adalah sel epitel. Sel epitel itu kan jelas-jelas tidak bisa memasuki fase ini karena dia harus terus-menerus membelah ya teman-teman, karena dia sangat dibutuhkan banyak oleh tubuh begitu. Jadi sel khusus untuk sel epitel dia tidak akan memasuki fase ini. Ya, jadi tahap pertama dari interfase adalah fase G1. Jadi pada fase G1 ini akan terjadi selama 10 jam. Cukup lama ya teman-teman, akan tetapi sebenarnya lama tidaknya dari suatu fase adalah tergantung apakah sel tersebut mudah dalam membelah ataupun sulit dalam pembelahan, seperti itu. Nah, selanjutnya pada fase G1 ini terjadi apa sih? Jadi pada fase G1 ini terjadi mayoritas kegiatan sel berlangsung pada tahap fase G1 ini. Nah, maksudnya tadi apa? Kegiatan sel yang dimaksud itu adalah sintesis protein dan juga sintesis enzim. Kenapa kita harus menyiapkan sintesis protein dan juga sintesis enzim? Karena seperti yang diketahui ya teman-teman, bahwasanya sel itu butuh persiapan untuk bisa masuk ke tahap mitosis. Dan tahap mitosis itu membutuhkan banyak sekali protein dan enzim. Jadi
sel itu akan bersiap-siap mulai dari fase G1 ini. Selain itu, maksud di sini sintesis protein itu apa? Jadi nanti di dalam sini juga akan terjadi transkripsi dan juga translasi, teman-teman. Nah, selain itu, di dalam fase G1 ini juga sel akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apanya? Jadi komponen-komponen yang terdapat dalam sel itu akan tumbuh dan membelah. Jadi dia akan memperbanyak, misalkan ada ribosomnya, selanjutnya mitokondria-mitokondrianya, seperti itu. Semua komponen yang ada di dalam tubuh sel itu nanti akan bertumbuh dan membelah, kecuali materi genetik. Jadi nanti materi genetik akan ada sendiri nih teman-teman fasenya untuk berkembang dan membelah. Seperti itu teman-teman untuk yang fase G1. Selanjutnya kita masuk ke fase S. Fase S seperti namanya ya, fase S. S itu merupakan singkatan atau kependekan dari sintesis. Di sini apa yang disintesis? Yang disintesis di sini adalah DNA, teman-teman. Jadi sintesis DNA pada fase S dalam interfase ini terjadi selama 9 jam. Cukup lama ya, teman-teman. Dan di sini itu nanti akan terjadi replikasi DNA. DNA dalam fase kromatin akan menduplikasi diri. Jadi nanti pertamanya kan cuma satu satu helai-helai seperti itu ya, teman-teman. Nanti dia akan bertambah, menduplikasi diri. Akan tetapi hasil duplikasinya itu belum sempurna, teman-teman. Dia tetap masih ada cincin tengahnya itu. Akan tetapi dia itu belum kokoh. Jadi masih bersifat kayak rambut-rambut seperti itu, teman-teman. Tapi dia belum bisa kokoh seperti yang biasanya kita lihat yang bentuk X seperti itu, teman-teman. Ya, jadi DNA pada fase S ini belum sempurna dan belum terkondensasi. Ya, sekarang kita akan masuk ke fase terakhir pada tahap interfase, yaitu fase G2. Fase G2 ini terjadi selama atau berlangsung selama 4 jam, dan di dalam fase G2 ini sel-sel itu akan menyempurnakan diri lah, begitu teman-teman. Jadi yang kan tadi kalau misalkan yang di fase G1 itu dia berkembang akan tetapi belum sempurna. Di fase G2, di fase S itu juga sel itu DNA-nya itu belum sempurna juga kan ya, teman-teman. Jadi untuk di fase G2 ini akan terjadi penyempurnaan. Mulai dari sel akan melanjutkan pertumbuhan, kemudian nanti di dalam fase G2 ini juga mulai terbentuk mikrotubul. Selanjutnya terdapat sintesis protein dan DNA untuk pembelahan sel, analisa replikasi DNA, dan juga penyimpanan energi untuk mitosis. Jadi karena energi untuk mitosis itu yang diperlukan sangat banyak ya, teman-teman. Jadi di fase G2 ini nanti akan dilakukan penyimpanan energi untuk mitosis. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi selanjutnya kita akan memasuki tahap mitosis dalam siklus sel. Tahap mitosis itu apa sih? Jadi tahap mitosis itu merupakan fase pembelahan sel, dan di mana di dalamnya nanti akan menghasilkan dua sel anak yang identik dengan atasnya atau dengan induknya seperti teman-teman. Jadi nanti dalam sel mitosis, dalam tahap mitosis itu juga akan menghasilkan sel dengan kromosom yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fase-fase yang ada dalam mitosis melalui gambar. Jadi yang pertama, bisa dilihat di gambar yang pertama itu adalah gambaran sel ketika belum terjadi mitosis. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, itu adalah gambaran sel pada saat terjadinya profase. Jadi selanjutnya kalau misalkan kita lihat di tahap yang atau gambar yang ketiga, itu adalah memasuki tahap prometafase. Selanjutnya kita akan lihat ke yang gambar keempat, itu masuk ke gambar metafase. Selanjutnya kalau yang di gambar yang kelima itu adalah fase anafase. Nanti pada akhir di gambar 6 itu adalah merupakan gambar akhir dari anafase. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat dari yang gambar gambar ke-7 itu adalah gambar dari telofase. Selanjutnya yang tahap terakhir atau yang sitokinesis itu terjadinya pembelahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lebih dalam lagi dari tahap-tahap di dalam fase mitosis ini. Jadi yang pertama itu ada profase. Pada profase itu sentrosom bereplikasi akan menghasilkan dua sentrosom. Selanjutnya pada tahap ini kromatin itu akan diubah menjadi kromosom, dan kromosom kemudian nantinya akan diubah lagi menjadi kromatid. Selanjutnya yang terlihat jelas pada tahap ini adalah membran intinya itu mulai menghilang. Selanjutnya kita skip tahap prometafase ya, karena hanya sedikit perubahannya. Jadi kita langsung masuk ke tahap metafase. Pada tahap metafase ini nukleusnya itu mulai menghilang, teman-teman. Benar-benar menghilang. Selanjutnya ke kromatidnya itu berjejer di ekuator. Jadi kromatidnya itu berjejer di garis tengah dari struktur selnya itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kedua sentriol itu menjulurkan benang-benang spindle yang berikatan dengan tiap kromatid. Kalau misalkan kita lihat itu nanti akan ada benang spindle yang dia akan memperpanjang cakupannya gitu ya, teman-teman. Jadi si asternya itu mulai bergeser, selanjutnya sentriolnya juga mulai menjauh gitu. Nanti jadi akan adanya benang spindle.
Ya, jadi pada tahap anafase itu akan terjadi pembelahan inti. Tadi kan pada fase metafase itu kan kromatidnya itu kan masih berada di tengah-tengah ya, atau di garis ekuatornya. Nanti kalau misalkan di tahap anafase ini, si kromatidnya itu antara sisi satu, jadi sisi yang V menghadap sana dan V yang menghadap kutub yang berbeda nanti akan berpisah gitu teman-teman. Dan kromatid ini akan memisah menjadi kromosom. Nah, nanti setiap kromosomnya ini akan ditarik menuju kutub masing-masing. Jadi antar kutub kanan kiri atau kutub bawah dengan kutub atas. Nah, begitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah telofase. Telofase itu nanti pada tahap ini akan terjadi membran intinya itu mulai terbentuk kembali. Jadi sentriolnya itu kembali menjadi centromer dan terjadi sitokinesis. Jadi dia sebenarnya belum terlalu sitokinesis, tapi udah terbentuk gitu teman-teman, udah terbentuk bulatannya tuh mulai menjadi dua. Tadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya masih satu bulatan. Nah kalau misalkan di telofase ini dia mulai terbentuk nih, kayak cetakannya tuh udah ada, tapi dia tinggal menunggu pembelahannya aja kayak gitu. Selanjutnya untuk yang sitokinesis ini tahap akhir ya, tahap akhir atau tahap pembelahan nih. Jadi akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya nukleus sudah terbentuk kembali, sudah benar-benar terlihat, dan kromosomnya itu akan kembali lagi menjadi kromatid. Ke dalam pembahasan regulator siklus sel. Nah, regulator siklus sel ini terdapat 3. Yang pertama ada cyclin D, E, A, dan B. Yang kedua ada CDK atau cyclin dependent kinase. Dan yang ketiga itu adalah ada CKI yaitu cyclin dependent kinase inhibitor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cyclin DEAB terlebih dahulu. Jadi ada perbedaan antara cyclin DEAB dan B, DEA dan B. Jadi kalau misalkan cyclin yang DEA itu nanti akan diekspresikan secara periodik sehingga nanti dia akan menghasilkan konsentrasi yang tidak stabil atau konsentrasi yang tidak sama setiap fasenya. Jadi pada setiap fasenya itu konsentrasinya itu akan berubah-ubah. Selanjutnya untuk yang B sendiri itu nanti akan disintesis saat simulasi growth factor. Nah, saja kita langsung masuk ke pembahasan yang CDK atau cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase ini akan dibagi menjadi 4 yaitu 4, 6, 2, dan 1. Jadi untuk ketika CDK ini diaktifkan, dia akan memacu proses downstream dengan cara memfosforisasi protein spesifik. Selanjutnya ada CKI atau cyclin dependent kinase inhibitor, itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang ada yang IN keempat dan ada yang KIP. Nah, yang IN keempat ini sendiri itu adalah P15, P16, P18, dan P19. Selanjutnya untuk yang KIP itu ada P21, P27, dan P57. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu, jika cyclin dependent kinase inhibitor ini fungsinya adalah suatu protein yang menghambat aktivitas dari yang CDK tadi, gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang masih ada lanjutan pembahasan untuk mengenai IN keempat dan KIP. Jadi tadi kan CK itu merupakan protein yang menghambat aktivitas CDK. Di dalamnya itu ada KIP. KIP itu akan meregulasi fase G1 dan S. Jadi KIP ini fungsinya dia akan menghambat kompleks G1 cyclin CDK dan cyclin B CDK1. Selanjutnya untuk yang IN keempat, dia akan mencegah CDK mengikat cyclin D dan mencegah progresi dari fase G1. Seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke regulasi siklus sel. Regulasi siklus sel itu dibagi menjadi 2 yaitu kontrol intrinsik dan kontrol ekstrinsik. Kalau yang kontrol intrinsik itu nanti artinya adalah mekanisme yang datang dari dalam. Intrinsik, ekstrinsik. Kalau misalkan ekstrinsik berarti lawannya atau sinyal yang datang dari luar sel. Ya, apa sih yang termasuk kontrol intrinsik itu? Jadi kontrol intrinsik itu contohnya ada 3. Yang pertama itu berkaitan dengan mitosis untuk terminasi fase S. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan volume sel yang mengarah ke fase G1. Dan yang ketiga adalah pengecekan adanya kerusakan dari DNA. Selanjutnya, kalau misalkan yang kontrol intrinsik, itu yang pertama ada menggunakan sinyal mitogenik, dan yang kedua ada menggunakan sinyal anti-mitogenik. Kalau yang sinyal mitogenik ini contohnya adalah growth factor. Kalau misalkan yang sinyal anti-mitogenik, itu contohnya adalah TGF beta. Ya, pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai checkpoint pada siklus sel. Checkpoint itu sangat penting, sangat-sangat penting dalam siklus sel untuk menghindari adanya kegagalan dan kesalahan. Kenapa checkpoint itu penting? Jadi karena siklus sel itu hanya berjalan satu arah, maka dia tuh kalau misalkan sudah masuk ke fase selanjutnya, sel tersebut tuh tidak bisa kembali lagi. Nanti malah jika terlewat nanti ditakutkan adanya kegagalan pada regulasi pada siklus sel tersebut. Jadi checkpoint ini sangat penting teman-teman untuk siklus sel ini. Jadi fase checkpoint itu merupakan mekanisme penjagaan kualitas. Jadi dia akan memeriksa apakah semua proses itu sudah berjalan dengan baik, apakah semua hasil dari masing-masing proses itu sudah sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi apa saja sih yang diperiksa oleh dalam fase checkpoint ini? Jadi yang diperiksa yang pertama itu adalah pertumbuhan selnya. Apakah sel itu sudah bertumbuh dengan sempurna? Apakah organel-organel di dalamnya itu sudah lengkap seperti itu? Selanjutnya apakah
besar volume dari selnya itu sudah memenuhi agar bisa terjadinya pembelahan seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua adalah sintesis DNA. Apakah sintesis DNA-nya itu sudah berlangsung sempurna? Apakah sintesis DNA-nya itu sudah menghasilkan DNA yang benar-benar sudah menghasilkan hasil yang benar-benar sempurna seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah ketetapan sekresi dari kromosom. Selanjutnya pastikan kalau misalkan ada fase checkpoint dan ada yang mungkin tertinggal nih selnya, pastikan dia akan mempengaruhi jalannya dari kelanjutan dari siklus sel tersebut. Jadi checkpoint ini juga punya efek. Efeknya apa aja? Yang pertama itu adalah berhentinya siklus sel di G1, S atau G2. Jadi dia bisa saja berhenti karena tadi kan dia ditahan dulu ya kalau misalkan selnya itu nggak lolos. Jadi nanti akan berhentinya siklus sel di G1, S atau G2. Selanjutnya yang kedua efeknya adalah melambatnya replikasi DNA. Tentunya kalau misalkan siklus selnya akan diberhentikan atau akan di stop terlebih dahulu agar selnya itu membenarkan atau membetulkan dulu, nanti pasti akan terjadi replikasi DNA, melambatnya replikasi DNA. Selanjutnya, itu juga akan meningkatkan ekspresi gen yang berperan dalam perbaikan DNA. Dan efek yang keempat itu adalah induksi apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Begitu teman-teman. Dan itu tadi adalah materi dari saya, dan ini adalah sumber-sumber referensi yang saya ambil dalam penjelasan materi tadi. Ya, mungkin itu teman-teman penjelasan mengenai regulasi siklus sel dari saya. Mungkin masih kurang mendalam ya karena waktunya juga terbatas. Semoga di kemudian hari kita bisa lebih memperdalami atau mempelajari mengenai regulasi siklus sel secara lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.